Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Basori. Ya, silakan Basori. Yang ditipu yang Silakan. ditipu Nabi Muhammad itu apa? Yang ditipu Nabi Muhammad, ya kalian orang Islam lah gimana? Yang ditipu itu apa? Kalian orang Islam. Iya, betul. Apa yang ditipu? Ya kalian orang Islam gimana sih kok apa yang ditipu? Apa? Hah? Rasional dong. Ayo, etis harus rasional loh. Oke, Masa baik. etis kayak gitu? Baik. Apakah kamu percaya bahwa apa yang dikatakan Muhammad itu benar? Betul? Tidak ada salah? Sebagai manusia kadang salah. Nah, kan tapi benar. Sekarang tidak ada. Ini gimana sih? Berarti Muhammad bukan manusia ya? Nabi Muhammad itu manusia. Oke, apa yang dikatakan dia selalu benar? Insya Allah. Kok insya Allah gimana ini? Kok insya Allah? Ini kamu benar. Kau bilang mau rasional, kau bilang mau ilmu pasti, ilmu logika. Sekarang kau bilang insya Allah gimana? Coba bayangkan, dari iya, kemudian turun derajat insya Allah gimana? Ayo benar, sudah. Ayo. Silakan, ayo. Apakah Muhammad itu manusia? Manusia. Apakah yang dikatakan dia selalu benar? Benar. Oke, baik. Kamu tahu nggak, gara-gara omongan Muhammad, para petani kurma itu gagal panen? Ya terus. Tahu nggak? Saya belum tahu. Oh, belum tahu. Oke, jadi suatu ketika Muhammad itu lewat di kebun kurma milik orang-orang di Madinah. Ya, terus. Lalu Muhammad berkata, apa yang mereka perbuat, maksudnya mereka itu menyerbuk benang sari dan putik, supaya buahnya banyak. Ya. Nah, Muhammad berkomentar, apa yang mereka perbuat itu sesungguhnya tidak ada gunanya. Jikalau pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, maka kurma itu akan tetap baik-baik saja. Nah, ketika mereka mentaati perkataan Muhammad, akibat dari mengikuti perkataan Muhammad, petani kurma itu mengalami gagal panen. Ya. Sekarang saya tanya, itu perkataan Muhammad berarti benar atau salah di situ? Di situ salah. Aku ikuti aja. Tadi barusan kamu katakan bahwasanya perkataan Muhammad selalu benar. Ya. Terus tadi ternyata salah. Ternyata salah. Terus. Ah, berarti betul ya. Jika kau percaya hadis, maka kau simpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Betul? Betul? Tolong gini. Hadis itu kadang ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Jadi akibat mereka mendapati Muhammad seorang penipu, hadisnya sekarang yang disalah-salahin. Berarti hadis yang salah? Enggak gitu. Hadis itu ada yang sahih, ada ya yang... berarti hadisnya bohong. Nah, bukan hadisnya bohong. Loh gimana sih, ini yang benar yang mana? Kalau hadisnya bohong, kalau hadisnya tidak bohong berarti Muhammad yang berdusta. Sebentar, kalau Muhammad yang berbohong, kalau hadis yang tidak bohong berarti Muhammad yang berdusta. Enggak gitu, hadis itu ada dhaif, ada sahih. Lah yang kamu baca hadis yang barusan tadi kita baca itu sahih enggak? Itu dhaif itu berarti. Dhaif, saudara-saudara, dhaif. Sebentar dulu. Kenapa kamu bisa bilang bahwa hadis itu dhaif? Kamu kan ya coba ayo framing aja cepat. Enggak, hadis itu sahih. Hadis itu ada dalam Sahih Bukhari. Enggak ada ulama yang mendoifkan hadis itu. Cuman kamu doang yang mendoifkan hadis itu. Hah? Coba jelaskan. Ayo sebutkan. Nanti tak cari. Udah. Intinya mengikut Muhammad itu beresiko kena prank. Loh. Aku enggak bawa referensi hadis. Nah, ilmumu tak ada, terus kau mau naik-naik ke sini gimana? Ilmumu tak ada, kau bilang-bilang itu dhaif. Landasanmu tak ada. Hadisnya mana? Apa? Hadisnya mana? Kok saya terus yang nunjukin sama kamu, terus kamu ngapain? Kita ingin melihat gimana kalau kamu framing gitu gimana? Kalau saya nunjukin, kamu nggak akan percaya. Coba gimana kalau kamu cari sendiri di situ? Saya percaya. Sudah, saya ikuti aja terus. Nah sekarang kamu kok bisa bilang itu dhaif?
Aku percaya. Sudah, aku percaya saja samamu. Tolong Oke, jelas. berarti kesimpulannya Muhammad penipu. Saya tulis, nanti saya cari referensi. Kok nanti terus? Maksudnya apa? Coba sebutkan. Oke, berarti kau nanti naik lagi ya. Kau nanti naik lagi. Gimana? Apa tujuan itu? Melok-melok ini. Istrimu aja udah kamu ngomong terus katanya tuh. Istrimu sudah menegur kamu karena kamu orang yang suka mendoif-doifkan sesuatu tanpa kamu mengeceknya dahulu. Oh. Sebutkan. Sudah. Bukhari. Ayo. Baik, sebentar. Saya ambil HP saya dulu sebentar. Oh. Nanti kalau sudah dapat, nanti tak maju lagi. Oke, baik. Berarti kamu turun dulu ya. Enggak. Hadisnya itu apa? Hadisnya sebutkan. Oke, baik. Enggak apa-apa. Baik. Itu. Baik. Baik, kita lihat di sini ya. Jangan gitu, Edis. Ayo. Lu, kamu yang asal-asal ngomong gimana, Makanya duh. sebutkan, jangan asal ngomong. Menyebutkan Bukhari saja kamu belepotan kok. Hadis Bukhari. Baik. Ini ada di dalam Sahih Bukhari nomor 4358. Nomor 43, terus 58. Bukan. 58. Maksudnya Sahih Muslim. Sahih Muslim 4358. Kamu itu framing. Sahih Muslim 4358. Gimana sih kamu itu? Tadi Bukhari. Gimana? Sahih Muslim. Sahih Muslim 4358. Yang mana pula? Framing Silakan. kamu ini. Sahih Muslim 4358. Sahih Muslim 4356. Sahih mana? Sahih Bukhari apa Muslim? Sahih Muslim. Nah, Bukhari tadi salah. Ada juga di dalam Sahih Bukhari juga ada itu. Banyak hadisnya itu. Coba yang di Sahih Muslim saja tuh. Cari yang di Sahih Muslim aja. Muslim. Ayat berapa? Nomor berapa? Kamu ketiknya begini. Sahih Muslim 4358 Ya. petani kurma gitu. Nah, ya. Hmm. Oke, Tani kurma. Oke, saya tak turun. Kok turun di sini? Jangan turun. Lari. Mau lari dia, saudara-saudara, mau lari dia. Jangan lari. Yuk. Aku mau ini garap ini. Oke, baik, saya tunggu ya. Kita tunggu, tidak apa-apa. Kita kan baik hati. Cuma kalau dialog sama-sama itu pinter. Loncat sini, loncat sana, pinter kamu. Lu, Ya. kamunya asal-asal ngomong kok gimana sih? Ini aja wes. Iki enggak usah itu. Aku tak gini aja wes. Kenapa ya? Ini pertanyaannya simpel. Kebanyakan orang gini. Kenapa Yesus itu tidak menikah? Kamu itu menikah. Kenapa? Wes. Ya karena itu saya aja. bukan Yesus, gimana? Enggak gitu. Katanya kan Yesus itu kamu ikuti, gitu. Itu Oke, sederhana. baik. Logika kamu gitu ya? Sebentar. Logika kamu begitu. Protestan atau Katolik? Saya Protestan. Oh, Protestan ya enggak. Berarti ya menikah berarti. Emang Katolik nggak menikah? Ya, Protestan kan rasulnya kan Petrus. Ini orang asal-asal ngomong aja. Dengar. Logika kamu kan begini. Mengikuti itu, kalau Yesus tidak menikah, maka kita tidak menikah. Itu logika kamu kan? Iya kan? Ya, kan ulil amri, apa itu pemimpin? Oke, baik. Sekarang gini. Apa yang dimaksud dengan mengikuti Yesus itu bukan seperti itu. Apa yang dimaksud dengan mengikuti Yesus itu adalah melakukan apa yang dia perintahkan. Barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Apa yang dilakukan Yesus tidak menikah itu kok tidak dilakukan? Itu loh. Karena mengikuti Yesus artinya bukan misalnya gini, Yesus tidak menikah maka kita tidak menikah. Yesus jadi tukang kayu maka kita jadi tukang kayu. Itu bukan definisi mengikuti Yesus. Agaknya kegiatan ya, agaknya itu kehidupan. Kalau Nabi kami jelas dari umur segini. Oke, sekarang saya tanya sama kamu, Muhammad tinggal di mana? Tinggal di Makkah. Nah, kenapa kau nggak tinggal di Mekah? Siapa? Udin, siapa? Heran, kalian ini pura-pura pengak. Jadi, kenapa sih? Jangan pura-pura pengak. Arti mengikuti, dengar, arti mengikuti sunnah Rasul itu bukan berarti Muhammad tinggal di Mekah, maka kita tinggal di Mekah. Bukan seperti itu. Logika saya nggak seperti kamu. Gimana sih? Aduh, kapan ketemu muslim yang pintar, saudara-saudara? Yesus. Saya rindu sekali, saudara-saudara, ketemu dengan muslim yang pintar, yang waras. Kamu itu penipu, Edis. Framing. Penipunya di mana? Tadi kamu, ya sekarang gini aja. Sekarang gini, kan lompat ke sana, lompat kemari. Sekarang begini. Coba kau cari tadi, Sahih Muslim berapa tadi itu? Terus kau nanti naik sini ya, gimana ya? Siap ya? Kenapa? Tadi kan katanya kau mau cari dulu hadisnya.
Ya oke, aku tak turun dulu. Ya. Saya tunggu nanti kau naik. Awas kau lari ya. Saya tunggu. Aduh, makasih Rob on off, makasih Bang. Iya loh, heran loh saya dengan kalian ini. Ya Tuhan, tolonglah pertemukan saya dengan muslim yang masih punya pikiran. Tolong, sediakanlah satu muslim yang punya akal. Yuk, silakan yuk. Cak Imin. Cak Rom. Cak Rom, muslim Bang? Muslim Bang. Baik, muslim Bang. Silakan Bang, waktu saya beri kesempatan yang seluas-luasnya kepada muslim nih. Silakan, yuk. Silakan. Apa ini Bang? Bahasa Yaitu, apa ini? jika kamu percaya hadis, maka kamu harus simpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Kok bisa gitu? Oke, sekarang saya tanya, Abang percaya bahwa Muhammad itu manusia? Ya. Abang percaya bahwa semua yang dikatakan Muhammad itu adalah kebenaran? Ya. Oke. Ingat ya, catat ya, semua yang dikatakan Muhammad adalah kebenaran. Menurut hadis, Bang, menurut hadis, Muhammad pernah melewati satu kebun kurma di Madinah. Ya. Nah, para petani kurma itu mereka sedang melakukan penyerbukan, menyerbuk benang sari dan putik, menggabungkan benang sari dan putik supaya buahnya banyak. Ya. Nah, Muhammad yang lewat situ, yang adalah dia sok tahu, dia bilang begini, apa yang mereka kerjakan itu adalah perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang mubazir. Seandainya pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, maka pohon kurma itu akan baik-baik saja. Setelah kabar itu terdengar oleh para petani kurma, akhirnya para petani kurma itu mengikuti sarannya Muhammad. Mereka tidak menyerbuk benang sari dan putik. Hingga suatu waktu Muhammad lewat lagi di kebun kurma itu dan berkata, ada apa pohon kurma kalian sehingga tidak berbuah? Lalu para petani kurma itu berkata, wahai Rasulullah, bukankah engkau berbuat begini dan mengatakan begini dan begitu? Sekarang saya tanya, akibat mengikuti perkataan Muhammad itu, para petani kurma mengalami gagal panen nggak? Iya, gagal panen. Tapi itu kan. Berarti sebentar dulu Bang. Apakah itu omongan asli dari Nabi? Oh, hadisnya begitu. Atau... Hadisnya begitu. Mau saya bacakan? Mau saya bacakan hadisnya? Mau saya bacakan? Mau saya bacakan? Hadis kan macam-macam Bang. Kan udah aku bilang kan. Hadis kan macam-macam. Ada hadis ini Bang. Hadis riwayat Muslim. Kalau hadis riwayat Muslim itu berarti bohong nggak Bang? Belum tentu juga. Kebenarannya kan belum tentu juga. Bang, hadis riwayat Muslim 4358. Saya bacakan ya. Nih, dari Anas bahwa Nabi SAW pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi SAW melewati mereka lagi dan melihat hal itu. Lalu beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Gara-gara ngikutin perkataan Muhammad, mereka gagal panen. Kembali ke kesimpulan pertama, Bang. Tadi Anda bilang, semua yang keluar dari mulut Muhammad adalah kebenaran, betul? Betul. Tapi yang keluar dari mulut Muhammad terhadap pohon petani kurma kesalahan nggak? Ya perlu dipertanyakan lagi hadisnya, riwayatnya dari siapa. Makanya saya bilang Bang, makanya saya bilang saya siap dilaporkan ke polisi kalau omongan saya ini asal. Karena yang saya katakan benar loh Bang. Nih loh, jika kamu percaya hadis maka kamu harus simpulkan Muhammad seorang pendusta. Ya enggak gitu juga Bang. Kan Abang percaya nggak hadis yang barusan itu? Abang percaya nggak hadis yang barusan? Enggak percaya. Tuh, kok nggak percaya? Itu kan hadis Sahih Muslim. Itu kan Sahih Muslim. Meskipun Muslim, meskipun Bukhari. Gimana sih? Oke, berarti Anda tidak percaya hadis? Ya kalau hadisnya baik ya kita ikuti, kita percaya. Kalau hadisnya baik dari mana? Dari mana kamu tahu itu baik atau enggak? Ini Sahih Muslim loh, Bang. Sahih Muslim. Meskipun Muslim, meskipun Bukhari. Waduh, saudara-saudara. Kalau loh, Bang, hadis ada di kitab kalian sendiri. Iya, ada di dalam kitab kalian sendiri. Kok bisa-bisanya saya ini? Masalahnya kan gini, Bang. Hadis itu kan dibukukan kan setelah wafatnya Nabi. Kan perlu diteliti lagi kebenarannya, gitu loh. Meskipun Sahih Bukhari, meskipun Muslim. Oh, berarti sebagian isi hadis bohong? Iya. Oh, sebagian isi hadis bohong. Wah, coba Bang, statement dulu, bikin statement. Saya Muslim, saya mengatakan bahwa sebagian isi hadis Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari adalah kebohongan. Yuk. Betul. Oke. Ya kalau ngomong dulu Bang, ngomong dulu. Saya Muslim. Ayo, saya Muslim, yuk. Saya Muslim. Saya bersaksi
Saya bersaksi bahwa sebagian isi hadis baik Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari, bahwa isi hadis Bukhari dan Muslim tidak sebagiannya semuanya benar. Sebagiannya bohong. Bohong. Fakta ya. Jadi teman-teman, gini, berarti Muslim mempercayai kitab yang sebagian isinya dusta. Iya, Bang. Kan itu kan Muslim mempercayai yang sebagian isinya dusta. Bang, Muslim mempercayai yang sebagian isinya dusta? Kan perlu dipertanyakan lagi kan. Berat itu kan, itu kan waduh, gas buat. Bayangkan nih teman-teman ya, saya Edis TV ya. Saya tidak pernah menghujat, saya selalu diskusi dengan baik. Dan puji Tuhan teman-teman, ada lagi seorang Muslim mengakui bahwa Muslim percaya kepada kitab yang sebagian isinya adalah dusta. Tapi gini Bang, berarti kitab itu judulnya itu sahih atau tidak sahih? Judulnya memang begitu, Bang. Tapi isinya kan belum tentu juga. Berarti judulnya menyesatkan dong. Nggak boleh judulnya sahih dong. Harusnya judulnya agak-agak sahih gitu, Bang. Kitab agak-agak sahih Bukhari gitu. Nanti kalau kitab sahih Bukhari nanti disangka orang sahih semua. Padahal sebagian sudah mengatakan dusta. Aduh. Ya, ini Bang, ini ada teman kita ini ya. Ada Ar-Rasyid alias Ibas. Dan Ibas ini sudah mengakui dia bahwasannya Nabi Anda itu Muhammad itu seorang raja. SEX. Ini loh Ibas nih. Ar-Rasyid ini Bang, di samping Anda ini. Dia malu menyalakan kamera ini. Ar-Rasyid. Silakan nyalakan kamera Ar-Rasyid. Kenapa undangan PK saya dimatiin? Undangan PK enggak ada. Mau PK silakan. Kenapa nggak bisa undang? Ntar gue dikibulin lagi kayak kemarin. Enggak ada. Coba. Karena memang begini Ar-Rasyid. Gimana? Ini akun saya saya buat 1 tahun yang lalu di Amerika Serikat. Jadi nggak connect ke Indonesia. Mas, mantap. Jadi nggak bisa intinya? Bisa, kalau kita sudah berteman. Sebentar, saya ini dulu. Saya berteman dulu sebentar. Udah saling follow. Oke. Baik, saya turunkan semua yang ada di sini. Edis TV saya turunkan, Bang ini juga saya turunkan, Bang Cak Rom juga saya turunkan. Nanti Rasid saya tunggu kamu datang kemari supaya kita PK. Begitu ya Bang Cak Rom ya. Makasih Bang Cak Rom. Ya. Terima kasih Bang Cak Rom. Oke, silakan Rasid, saya tunggu. Apa? Benar. Ya, ini sudah saya turunkan. Bahkan akun saya yang kedua sudah saya turunkan. Oke. Nah, saya tunggu. Sip. Kau datang kemari, saya tunggu. Yuk, silakan. Ya, sambil menunggu si Rasid, teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, ya teman-teman yang berbelas kasih kepada Edis TV, teman-teman bisa support pengadaan rumah apologet Edis TV. Nandar juga belum kelihatan, teman-teman. Oke, kita kasih naik pencinta Al-Quran. Yuk. Herman loh saya dengan kalian ini, saudara-saudara ya. Sudah dikasih kesempatan. Lari kemana-mana. Ya, selamat pagi Bang pencinta Al-Quran. Ya, selamat pagi Bang Edis. Ya, silakan Bang. Kalau kita mau diskusi dengan baik, silakan nyalakan kamera. Itu. Ini saya lagi apa Bang? Lagi di kamar mandi. Aduh. Bang, janganlah malu menjadi orang Muslim. Banggalah menjadi orang Muslim. Posisi saya lagi di kamar mandi nih, Bang Edis. Tunggu sebentar. Ya, saya tunggu. Oke. Banyak mereka yang ingin menggagalkan ini teman-teman ya. Banyaklah acara mereka ini, kegiatan mereka ini. Tahu nggak? Kita harus membuat acara Edis TV ini tersendat-sendat. Ayo kita ganggu acaranya. Ayo kita ganggu. Tahu saya. Mana ini si Rasyid ini? Aduh. Mereka sengaja teman-teman ingin mengganggu acara kita ini. Sulit. Oke, kita kasih naik lagi tadi. Ya, selamat pagi Zani. Iya, selamat pagi. Ya, Zani, betul apakah Anda seorang Muslim? Iya, saya Muslim. Kenapa Baik. Anda buat konteks seperti itu? Karena saya Kristen Bang, dan saya ingin memberitakan kebenaran kepada kaum Muslim. Supaya kaum Muslim tidak lagi mempercayai hal-hal yang dusta seperti itu Bang.
Anda itu orang Kristen. Betul. Jadi kalau tentang Islam Anda tidak tahu. Anda tak patut. Tidak benar, Bang. Tidak benar. Justru karena gini, Bang. Sebentar. Orang yang tahu tentang Islam Anda itu. bantah. Bang, Anda kita menghujat, oke, ya, coba kan? nyalakan kamera dulu. Silakan. Nyalakan kamera, kita diskusi dengan baik. Ayo, silakan. Silakan nyalakan kamera. Ayo kita diskusi. Nah, kan disuruh nyalakan. Oke, baik. Silakan, Bang. Saya beri kesempatan kepada Anda. Silakan. Sekarang saya tanya sama Anda, apa maksud Anda? Anda buat kata-kata seperti itu? Untuk memberitakan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran yang saya dapati dari saya mempelajari agama Islam selama 13 tahun. Itu udah menyakiti. Tidak menyakiti, memang menyakiti, Bang, tapi fakta. Fakta apa? Fakta bahwa jika kamu percaya kepada hadis, maka kamu harus simpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Dan tadi sudah 3 muslim, sudah 2 muslim mengiyakan. Gimana sih? Sudah 2 muslim tadi mengiyakan. Bahkan dia sampai memalsu-malsukan hadis itu. Anda itu orang Kristen, tidak tahu apa-apa tentang Islam. Bisa ditanggapi? Bisa saya tanggapi? Anda itu orang Kristen, sedangkan Alkitabmu aja Anda bantah. Bisa saya tanggapi nggak? Udah bisa saya tanggapi? Oh, dia tidak dengar suara kita, teman-teman. Gini ya, bro ya, gini. Tidak benar kalau Kristen maka otomatis dia tidak ngerti Islam. Kalau Islam otomatis tidak ngerti. Tidak benar. Orang yang boleh berbicara tentang agama Islam adalah orang yang belajar agama Islam. Orang Islam pun boleh membuka mulutnya terhadap Bible kalau dia belajar Bible. Saya kan mempelajari Al-Quran, saya kan mempelajari hadis, maka saya mengatakan apa yang saya telah pelajari, seperti itu. Belajar hadis apa Anda? Anda orang Kristen, bro. Orang Kristen. Oke, Anda tadi tahu hadis itu? Hadis tentang... Anda tahu hadis Sahih Muslim? Anda berdiskusi yang baik bukan seperti ini loh. Itu namanya menghujat. Menghujat? Itu menghujat orang Islam tahu? Menghujatnya di mana? Orang saya katakan benar kok. Gimana sih? Benar dari mana, bro? Oke, Anda tahu hadis Muslim nomor 4358? Kalau mau berdiskusi agama itu yang baik-baik, bro. Iya, ini baik-baik ini. Coba Anda tahu hadis Sahih Muslim 4358? Tahu? Seperti itu. Udahlah, oke. Ini Anda tidak mengerti agama ini. Oke. Baiklah ya. Semoga Anda belajar lagi tentang agama Islam ya. Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Pantes saja Anda masih bertahan. Sedangkan temanmu tadi 2 orang. 2 orang loh tadi temanmu mengatakan bahwasanya hadisnya yang palsu. Sebab kalau hadisnya sahih, kesimpulannya Muhammad seorang penipu. Nah sih. Yo silakan Ijul. Orang yang saya katakan adalah kebenaran, kamu mengada-ada. Ya. Halo Izul. Saudara Ijul. Oke, terpental ya. Kita beri naik lagi. Ada 2004. Oke, kita kasih naik 2004. Iya, 2004. Silahkan nyalakan kamera Anda. Ya, Mas. Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim. Anda mau diskusi? Saya mau menanya dulu sama Mas. Ya, silakan nyalakan kamera. Nyalakan kamera dulu. Nabi Muhammad penipu itu dasarnya apa? Silakan nyalakan kamera biar saya utarakan. Tidak perlu. Oke, baik. Terima kasih kalau seperti itu. Ya, Anda boleh nonton di bawah. Soalnya Anda sudah malu menyalakan kamera gimana? Saya kasih kesempatan kepada kalian untuk naik dan menyalakan kamera. Mari berargumen. Saya akan tunjukkan kepada kalian apa yang saya katakan. Terjun dari Monas, Ya, silakan nyalakan kamera. Dari Monas. Ya, betul dong. Terjun dari Monas saya. Ya? Silakan nyalakan kamera. Iya. Om doang gede dong. Silakan nyalakan kamera dulu. Kalau belum terjun dari Monas, Belum terjun dari Monas karena kalian belum ada yang mampu. Makasih Tabita. Ngomong doang dong, gede. Mau saya kirim lagi videonya. Video biar apa? Kamu tambah malu ke umat-umat lo. Yang video sama apa? Cewek itu yang ngebahas wudhu. Ntar saya kirim ke umat-umat lo biar lo malu. Oh, masih ada video yang kamu kirimkan ini? Masih ada video yang kamu kirimkan sama saya, masih ada. Mau saya putarin? Kamu malu. Mau saya putarin nggak? Iya, itu kenapa kamu nggak terjun? Kenapa kamu nggak terjun? Putarin asal full putarnya. Baik, putarin full. baik. Jangan dipotong-potong. Sebentar ya. Oke. Nih. Ini video dari kamu supaya saya terjun dari Monas ya nih. Jangan ada dipotong-potong, full. Ya, full, baik. dari awal sampai akhir.
Hah? Pulang kali. Jalan. Sekarang begini Bu Intan, kalau Bu Intan baca Quran itu huruf Arabnya, nggak baca terjemahannya, mengerti nggak artinya? Makanya itulah sebabnya Bu Intan tidak pernah mengerti isi Quran. Makanya baca terus. Saya akan menunjukkan dengan segala hormat ya. Ketika Ibu Intan membaca Quran dalam huruf Arab itu, ya, apakah Ibu Intan ngerti artinya tanpa membaca terjemahannya? Ada yang ngerti, ada yang tidak. Ketika tidak mengerti, berarti perlu baca terjemahan, betul? Ya perlu, tapi tidak bisa. Makanya saya bilang sudah diatur. Makanya saya bilang, apa sebabnya kalian tidak mengerti isi Quran? Karena ketika kalian baca Quran, kalian baca huruf Arabnya tapi tidak mengerti. Dan motivasi membaca Quran adalah supaya dapat amal. Makanya tidak ngerti-ngerti isi Quran, sedangkan saya tidak baca Quran. Yang saya baca artinya. Saya baca Quran untuk mengerti artinya, Anda membaca Quran untuk dapat amal. Itulah sebabnya Anda tidak mengerti. Silakan dibuka surat An-Nahl ayat 89. Enggak, mana, diperingkas saja apa yang ingin Anda sampaikan, yuk. Coba nyalakan mikrofonmu. Nyalakan mikrofonmu karena berisik di situ. Yuk, silakan. Itu yang ngebahas tentang wudhu. Di mana ada kalau membaca Quran harus wudhu, di mana? Itu putar-putar. Dipersingkat aja di mana? Tuh kan putar-putar sekarang dipersingkat. Ayo. Dengar satu kali lagi ya, satu kali lagi dengar. Ya. Kalau ada di Quran, kalau mau pegang Quran harus wudhu, saya lompat dari Monas. Ya itu putar videonya. Enggak, sekarang kamu ringkas aja. Kamu ringkas. Gak berani putar videonya. Gak berani. Apa bedanya? Kamu tidak tunjuk ayatnya kok. Gak berani. Aku gak berani putar videonya. Apa bedanya? Tadi awalnya itu masih ada 5 menit lagi, terlalu panjang. Awalnya perjanjian mau putar video sampai full, tapi sekarang terlalu panjang 5 menit. Makasih Kak Ini, makasih. Udah, sekarang gini aja. Sekarang gini, saya minta kamu gini, tunjukkan satu ayat di dalam Quran. Kalau baca Quran harus wudhu dulu. Udah itu putar videonya. Udah, kau tidur di bawah. Terjun. Gak berani ya. Kau tidur di bawah. Dari mana? Kalau ada di Quran, kalau mau buka Quran harus wudhu, saya terjun dari Monas. Sembarangan mengatakan sesuatu yang tidak ada, kamu bilang menjadi ada, dan sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Dan siapakah orang-orang yang nekat itu? Yaitu mereka yang mengatakan yang tidak ada menjadi ada. Dan siapakah itu orang-orang yang membuat yang tidak ada menjadi ada? Yaitu tukang sulap dan tukang sihir. Gimana kamu? Dengar ya, 13 tahun lamanya saya mempelajari agama Islam. Jadi bukan asal cuap-cuap. Gimana sih? Oke, kita kasih naik ke Rifki. Teman-teman jangan lupa di-follow ya. Di-follow. Teman-teman yang baru ikut bergabung, follow channel ini supaya kalian tidak ketinggalan nanti kalau saya sedang live lagi. Ya. Abangku. Silakan Bang Rifki FL1D, silakan nyalakan kamera. Oke. Baik, Bang Rifki L1D. Kita sudah diskusi ini dari tadi, sudah ada 2 muslim yang sudah mengakui bahwa kalau percaya kepada hadis, maka kesimpulannya Muhammad itu adalah seorang pendusta. Apakah Anda mau jadi yang ketiga? Enggak benar. Tidak benar katanya. Baik. Baik. Apakah Muhammad itu adalah seorang manusia? Ya. Apakah semua yang dikatakan dia adalah kebenaran? Ya. Baik. Jadi saya bacakan hadisnya ya. Saya bacakan hadisnya. Ini akibat kalian percaya hadis, maka kesimpulannya kau harus menyimpulkan bahwa Muhammad seorang pendusta. Ya, saya bacakan hadisnya. Hadis riwayat Muslim, ya, hadis Sahih Muslim, nomornya 4385. Dari Anas, bahwa Nabi SAW pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi SAW melewati mereka lagi dan melihat hal itu. Beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Nah, jadi kalau kamu nggak nangkap gini. Jadi para petani kurma itu mereka menyerbuk
mengawinkan, menyerbuk, menggabungkan putik, benang sari dan putik. Ya, kalau pohon rambutan biasanya kan kalau udah mekar banyak kupu-kupu kan. Nah, kupu-kupu itu mereka natural itu kan. Nah, kalau petani kurma itu alami, mereka gini-giniin benang sari dan putik itu. Ya. Biar nempel. Nah, biar nempel. Nah, terus Muhammad lihat itu, dia bilang, apa yang mereka kerjakan itu adalah perbuatan yang mubazir. Biarkan saja pohon kurma itu seperti itu, maka pohon kurma itu akan tetap baik-baik saja. Tapi gara-gara ngikutin perkataan Muhammad, mereka gagal panen. Pertanyaan saya. Berarti akibat menuruti perkataan Muhammad, gini aja, berarti perkataan Muhammad itu salah atau benar di situ? Benar. Loh, kok kalau benar kok mereka gagal panen? Berat. Makanya Bang, aku bilang, kalau kamu percaya hadis, maka kamu harus simpulkan Muhammad seorang penipu. Ini loh, gara-gara ngikutin perkataan Muhammad, petani kurma itu gagal panen. Sedangkan di hadis yang lain, Muhammad berkata, dengan sumpah, dia bersumpah, demi Allah, yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Muhammad ngomong seperti itu dalam hadis. Ternyata, yang keluar dari mulut Muhammad bikin petani kurma gagal panen. Jadi gini sih Bang. Silakan. Ini sih, Muhammad itu kan manusia. Dan semuanya kan itu kan dari Allah. Allah itu yang mengiyakan gitu loh. Jadi kalau memang si petani itu, bahasa tidak semua petani itu baik, mungkin ada alasan tersendiri gitu loh Bos. Kok malah petani yang disalahin gimana? Bro, gini ya. Petani kurma di Madinah, mereka itu kalau serbuk bunga-bunga itu udah mekar, mereka tempel-tempel itu, benang sari dan putik itu. Iya. Biar apa? Biar buah. Gak ada, ya namanya juga bahasanya tanaman. Gak ada pertanyaan lain. Mereka itu kan ahli dalam bercocok tanam. Mereka udah tahu karena mereka petani. Datang Muhammad yang dia bukan petani. Muhammad kan bukan petani. Nah, dia sok tahu, dia bilang, apa yang kalian kerjakan itu tiadalah berguna. Biarkan sajalah petani kurma itu begitu, maka dia akan berbuah dengan baik. Nyatanya setelah dituruti apa? Mereka gagal panen. Kagak ada buahnya. Berarti akibat mengikuti perkataan Muhammad itu, mereka kan gagal panen. Berarti perkataan Muhammad benar atau salah? Kalau saya pribadi sih, setiap perkataan Muhammad itu benar. Cuman yang saya kalau benar kenapa mereka gagal panen? Gini loh, Bang. Gini loh. Statement yang lain ada enggak? Statement yang lain. Oke, begini. Di dalam Al-Quran, ini ke Quran aja ya. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi begini. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah apa yang terucap dari mulut Muhammad itu, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi menurut Al-Quran, Muhammad itu nggak pernah asal cuap-cuap. Menurut Al-Quran, tiadalah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Tapi, di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, Muhammad bersumpah, dia ingin mengharamkan sesuatu, karena ia ingin menyenangkan istri-istrinya. Surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kamu hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Dia ditegur karena dia bersumpah mengharamkan sesuatu, padahal itu tidak boleh. Loh, bukankah setiap yang keluar dari mulut Muhammad itu kebenaran? Bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad atas wahyu yang diucapkan dia? Ini namanya ada wahyu menegur wahyu yang lain. Iya kan? Ini namanya ada wahyu mengkoreksi wahyu yang lain. Aduh. Berat ya. Ya itulah Bang. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain dulu Bang ya. Mungkin Abang perlu belajar, perlu mempelajari literasi dulu baru naik lagi kemarin, oke? Ya, ntar tak debat lagi. Oke, terima kasih Bang, makasih. Ya, teman-teman ya, kita di sini berdiskusi ya, berdiskusi. Bukan nggak boleh kita menghujat-hujat, nggak boleh. Kalau kamu katakan saya menghujat, menista, yang saya katakan benar kok. Gimana? Ya, terima kasih. Dan teman-teman sekalian ya, sekali lagi teman-teman, bagi yang ingin mensupport Edis TV, terutama untuk saudara-saudaraku yang Kristen, teman-teman bisa support Edis TV dengan cara mampir ke beranda. Ya teman-teman ya, mampir ke beranda. Nanti lihat di beranda saya itu ada kolektor.
ya. Silakan teman-teman kalau mau berkolektor di situ ya teman-teman ya. Kemarin sudah saya bilang, berkolektorlah 1 tahun sekali. 2024 1 kali berkolektor, tapi masih saja sudah setahun lamanya menonton channel Edis TV sama sekali tidak pernah berkolektor. Ada orang seperti itu, ada sudah. Dan jumlahnya sangat banyak. Ya mungkin tidak tahu mungkin ya bagaimana cara berkolektornya. Sekali lagi teman-teman ya, kalau teman-teman ingin berkolektor, kita sebentar saja teman-teman. Teman-teman bisa berkolektor di situ teman-teman. Ya, kolektor untuk Edis TV teman-teman bisa yang ada di layar. Teman-teman silahkan tangkap layarnya ya, biar tidak ketinggalan. Teman-teman tangkap layar ya, screenshot. Cek. Nah, baru teman-teman bisa support lewat situ. Oke, kita tidak bisa lama-lama, nanti kita diblokir teman-teman. Ya, ini si Rashid masuk lagi nih. Tadi si Rashid sudah ditunggu-tunggu. Kau tidak datang-datang. Bagaimana ini si Rashid ini? Kau sudah kutunggu-tunggu dari tadi, kau tidak datang-datang. Kenapa? Emang nggak kelihatan kalau gua online? Saya sudah menyenggol kamu. Masalahnya tidak kau terima-terima. Jangan dibalik, Edis. Gua yang nyenggol lu, jangan dibalik. Saya sudah nyenggol kamu, gimana sih? Gua yang nyenggol, Edis. Lu yang gini, sebentar. TikTok itu kalau lu yang menerima tamu, harusnya gue yang menyenggol. Kalau gue nggak menerima tamu, gue nggak bisa disenggol, Edis. Artinya satu. BRI atas nama siapa? Atas nama Edis Sidabutar. Kamu boh? Kau yang bohong, Rashid. Jangan bohong, Edis. Udah, silakan nyalakan kamera, yuk. Udah, di sini aja lah, di sini aja. Nah, silakan nyalakan kameramu. Kameramu mana? Kameramu mana? Santai dong. Nah, kan? Atas namanya Edis. Atas namanya Edis Sidabutar. Atas namanya, teman-teman. Nah, silakan. Bukan Edi ya, tapi Edis. Sama seperti channel ini loh, Edis. Ya, Edis Sidabutar. Udah, terus. Ya, silakan Rashid. Gimana? Ini sudah ada 2 muslim. Sudah ada 2 muslim. Enggak, saya nggak mau mendengarkan itu. Apa narasimu? Ini jika kamu percaya kepada hadis, maka kamu harus simpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Oke, berarti boleh juga saya balik ya? Boleh juga ya? Silakan. Yang penting kamu bisa jika kamu percaya dengan Bible, jika kamu percaya dengan Bible, agamamu tercipta karena iblis, betul? Kalau kau berargumen sah-sah saja, masalahnya bisa membuktikan atau tidak. Rashid, apa kawan? Sebentar. Apa kawan? Kalau berargumen, saya juga bernarasi. Iya, bernarasi itu boleh membuktikan yang sulit gitu loh. Kau kan nggak bisa membuktikannya. Loh, ayo buktikan. Saya buktikan. Oke. Jika kamu percaya kepada hadis, maka kamu harus simpulkan Muhammad seorang penipu. Kamu sudah merasa bahwasanya kamu bisa membuktikan bahwasanya yang kamu tuliskan itu, oke? Oke? Ya kamu nggak mau bantah ini. Sekarang saya menarasikan bahwasanya apabila kamu percaya dengan Bible, bahwasanya kamu percaya Kristen itu diciptakan atau atas dasar kerja keras iblis, betul? Tidak betul. Tidak betul. Tidak betul. Kenapa tidak betul? Berarti kamu tidak membaca Bible. Saya sudah membaca Bible berkali-kali. Berarti kamu tidak paham. Kalau kamu membaca Bible, artinya kamu percaya bahwasanya agamamu ada karena iblis. Cuman ngomong terus membuktikan nggak bisa. Kamu dari tadi ngomong terus, buktinya. Iblis. Tapi sebentar dulu, Rashid, ini gimana ini? Ini gimana? Nggak apa-apa. Saya sebentar kok, saya slow. Oh ya baik, silakan. Dia nggak berani bahas ini karena tahu itu benar. Ini kan juga benar. Enggak gini, kamu nggak berani bahas ini karena kamu tahu itu benar. Saya akan menjelaskan bahwasanya Rasulullah adalah manusia biasa, makanya tidak kami tuhankan. Berarti betul dia berbohong. Oke, nanti ke situ. Berarti betul dia berbohong. Iya, nanti ke situ. Siapa yang berbohong? Nanti. Gimana berbohong? Udah sabar. Sekarang gini. Ades, jangan lari. Apakah yang keluar dari mulut Muhammad Jangan lari. Apakah saya mau bernarasi. Yang keluar dari mulut Muhammad adalah kebenaran? Coba kita ulangin. Apabila kamu membaca Bible, kamu akan percaya bahwasanya agamamu tercipta karena iblis. Tidak benar. Tidak benar. Saya jelaskan. Tidak setuju. Saya berani mendengarkan. Silakan. Oke, dengarkan baik-baik. Silakan. Langsung saja. Kalau kamu pernah membaca bahwasanya yang menggoda Hawa adalah ular beludak. Oke? Betul. Yang menggoda Hawa adalah ular beludak, yaitu iblis. Betul? Sehingga Adam tergoda. Betul? Betul. Dan disitulah turunlah yang namanya dosa waris. Betul? Turun dosa waris. Ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, pintar. Ketika dosa waris itu sudah turunlah Tuhanmu, yaitu Yesus. Oh, bukan Tuhan lu, Tuhannya orang-orang yang menuhankan Yesus, ya kan? Nah, turunlah orang ini. Nah, orang ini takudangannya takut.
Kedagingannya takut. Kedagingannya takut maksudnya gimana sih? Sebentar, takut kedagingannya takut maksudnya apa sih? Ngomongnya nggak becus kamu, aduh. Ah, ini nih, saya jelaskan. Takut kedagingannya takut itu bahasa apa ini? Saya ajarkan. Panik dia Sebentar. Begini, karena kamu tidak mentuhankan Yesus, saya kasih tahu bahwasanya Yesus itu ada duinatur, ada kedagingan, ada keilahian. Oke? Paham? Dari tadi saya tunggu-tunggu ini. Mana argumen kamu tentang agama Kristen tercipta dari iblis? Ini kamu kemana-mana. Jangan kabur. Ada kedagingan. Tadi kan kamu tidak paham. Kedagingan apa? Kamu kan nggak paham. Saya jelaskan. Yesus dituhankan itu. Perasaan tadi kamu ngomong sama saya. Agama Kristen tercipta dari iblis. Ini kan lari kemana-mana. Nah, ini makanya dengarkan. Saya tidak sabar menunggu argumenmu itu yang mana. Sabar makanya. Silakan. Sabar. Pertama, kamu sudah sepakati bahwasanya iblis menggoda Hawa, lalu Adam tergoda. Habis itu turunlah dosa waris. Oke, ulang-ulang lagi. Gimana sih? Jangan kejang-kejang lah. Jangan kejang-kejang. Santai dong. Saya tidak sabar. Di mana argumenmu bahwasannya agama Kristen tercipta dari iblis? Mana? Ya makanya sabar ya. Teman-teman, nggak usah jangan kirim koin, jangan. Habis ini follow saya aja. Yang Islam follow saya aja. Jangan kirim koin, please. Nah, mau minta follow dia. Enggak apa-apa, iya. Ketahuan, pantesan argumennya dari tadi nggak ada yang nyambung. Ternyata dia pengen minta follow. Kita sebagai TikTok. Ternyata minta follow. Kita butuh follow. Bye. Boleh saya lanjutkan? Minta follow, sudah. Boleh saya lanjutkan? Bye. Minta follow ternyata. Saya udah serius nih. Ayo kita dengarkan. Di mana argumennya? Ternyata minta follow. Asik. Oke, kita kasih naik nih. Mbak Sori sudah datang nih. Ya, Mbak Sori. Silakan Mbak Sori. Macet. Ya, Mbak Sori silakan, nyalakan kamera. Basori, restorator Indonesia, namanya keren. Restorator. Kamu harus merestorasi agama Islam. Ya, silakan. Oke. Silakan. Ya, apanya gini, kok Rasid kenapa diturunkan? Karena dia tidak menarasikan apa yang menjadi argumennya. Dia malah minta follow. Udah ditunggu-tunggu dengan serius, malah lari kemana-mana. Silakan. Oke, gimana? Ya, tadi kan kamu sudah janji ingin naik lagi setelah kamu baca hadisnya. Sudah baca hadisnya? Nabi Muhammad itu naturnya itu natur kemanusiaan dan natur Sebentar dulu, sudah baca hadisnya belum? Sudah. Hadisnya benar atau salah? Betul. Betul. Oke, berarti di situ Muhammad mengatakan yang salah, betul atau enggak? Kenapa? Di situ Muhammad mengatakan sesuatu yang salah, betul enggak? Gini. Betul atau tidak? Jangan mutar-mutar. Muhammad mengatakan yang salah, betul atau tidak? Gini. Secara logika, ya jangan tertawa toh, saya tak jelaskan dulu, rasional. Silakan. Sama restorator itu harus rasional. Oke. Nabi Muhammad itu, apa yang dikatakan itu kalau masalah ketuhanan itu sifatnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalah keduniawian bisa salah, bisa enggak. Oh gitu, oke. Baik, saya tanggapi ya. Tak tambah dulu. Tapi kebanyakan apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu benar. Seperti prediksi apa? Ketika pada saat itu ada dunia itu kan ada dua kekuatan yaitu Persia dan Romawi. Jangan lari kemana-mana dulu. Kita fokus dulu di sini loh. Fokus dulu di sini. Tapi Muhammad mengatakan yang menang itu. Fokus dulu di sini loh. Jadi juga. Basori. Ya. Fokus dulu. Enggak, aku cuma menjelaskan seperti itu. Gini, Basori. Monggo narasinya, sebentar. Oke. Tadi saya tanya, Muhammad itu seorang manusia biasa, betul? Manusia biasa sebagai pribadi manusia. Ada dua. Manusia biasa sebagai Rasul, utusan Tuhan. Aduh, Duinatur, berarti Duinatur. Berarti Duinatur. Duinatur. Setelah mereka, akhirnya mereka harus meniru agama Kristen. Sebentar, Basori. Kenapa? Terus. Muhammad manusia biasa, betul? Aduh, gak jelas. Alasan lagi. Muhammad adalah seorang manusia biasa, betul?
Nabi Muhammad itu Rasul dan manusia biasa. Berarti bukan manusia biasa? Rasul. Bukan manusia biasa berarti? Manusia biasa dan juga Rasul. Manusia biasa dan Rasul. Oke, mulutnya ada berapa? Seperti Yesus. Ya, mulutnya dia ada berapa? Mulutnya dia ada berapa? Kenapa? Mulutnya Muhammad ada berapa? Yesus tuh mulutnya ada berapa? Sama tuh. Kau jangan muter. Satu. Sama, ayo. Oke. Lucu kan? Oke, mulutnya Muhammad satu ya. Oke, dari yang satu mulutnya Muhammad itu, pernah tidak dia mengatakan yang salah? Sebagai manusia, dia pernah mengatakan salah. Sebabnya apa? Gitu. Itu sebenarnya hadis itu mengenai apa? Ya, baik. Kita itu dilarang. Hadis itu, kita itu dilarang untuk apa? Ya, untuk mempercayakan segala sesuatu hal itu pada orang yang tepat. Nah, gitu. Oke, baik. Saya bacakan sama kamu sebuah hadis ya. Bahwa Muhammad berkata, tidak pernah keluar dari mulutnya itu kecuali kebenaran. Ini hadisnya. Itu kebenaran Rasul. Ya. Tadi katanya mulutnya ada berapa? Sekarang kau bilang mulutnya ada dua. Gimana sih? Mulutnya Muhammad ada berapa? Framingmu itu. Enggak, saya tanya dulu, mulutnya Muhammad ada berapa? Yesus itu mulutnya ada berapa juga? Satu. Lah ya sama. Oke, mulutnya Muhammad ada berapa? Aku tanya dulu, Yesus itu mulutnya ada berapa? Baik, ini terakhir ya. Kalau kau muter-muter kayak gini, kita udah selesai nih. Kau muter-muter, udah dibilang satu mulutnya Yesus. Kau tanya mulutnya Muhammad berapa, kau mutar-mutar. Gimana sih? Penguatan kamu itu nol. Sekarang mulutnya Muhammad ada berapa? Yesus mulutnya ada berapa? Aku tanya kamu. Satu. Nah ya oke, satu. Kenapa kok? Mulutnya Muhammad ada berapa? Mulutnya Muhammad ada berapa? Mulutnya Muhammad ada berapa? Satu. Oke. Dari yang satu mulut itu pernah keluar kesalahan nggak? Pernah mengatakan yang salah nggak? Sebagai manusia, dia juga salah. Oke, baik. Saya bacakan hadisnya. Ya. Nah, ini penonton kamu mau takut. Kita bacakan hadisnya, saudara-saudara ya. Nih, ini dikatakan begini dari Abdullah bin Amru. Beliau berkata, awalnya saya menulis segala sesuatu yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Saya ingin menghafalnya, ya kan? Lalu kabilah Quraisy melarang saya, seraya berkata, kamu hendak menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah SAW. Sementara beliau adalah seorang manusia biasa yang terkadang berkata dalam keadaan marah dan juga terkadang berkata dalam keadaan senang. Lalu pesan itu saya sampaikan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau menunjuk dengan jari ke mulutnya seraya bersabda, tulislah demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Tidak keluar dari sini kecuali kebenaran. Berarti perkataan Muhammad itu tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran nggak? Oke, saya beritahu ya. Nabi Muhammad itu sebagai manusia juga pernah salah. Saya tanya, tidak keluar dari mulutnya Muhammad selain daripada kebenaran. Berarti pernah nggak keluar dari mulut Muhammad yang nggak benar? Salah. Kecuali Yesus yang kamu. Udah. Oh, di bawah. Kau putar-putar terus. Dia berkata, tidak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Mulutnya Muhammad cuma satu, Abdul. Kau bilang mulutnya ada dua. Ada mulut yang sebagai Rasul. Ada mulut. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama. Dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10
orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.